Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Jadi semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang pertama adalah terkait dengan mengenal untuk Microsoft Office. Jadi seperti apa sih gambarannya dari Microsoft Office itu? Perlu dipahami bahwa learning objektif kita, jadi untuk di sesi kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami jenis-jenis program aplikasi Microsoft Office yang pertama. Dan yang kedua, jadi mahasiswa mampu memahami mengenai ribbon pada program aplikasi Microsoft Office. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami mengenai menyimpan dan membuka dokumen. Itu di learning objektif kita ya, pada sesi kali ini. Jadi perlu dipahami bersama, perlu diketahui. Jadi jenis perangkat lunak pengolah kata itu ada beberapa di sumber ya. Jadi sumber terbuka ada Bwords ya, yang berjalan pada cross platform ya, atau Kawut yang berjalan pada di Windows dan Linux. Nah, ini untuk jenis perangkat ya lunak pengolah kata. Yang kemudian ada lagi yaitu OpenOffice ya .org ya. Jadi ini writer berjalan cross platform. Jadi OpenOffice ya .org ya, writer ini adalah salah satu komponen dalam OpenOffice ya, yang berfungsi untuk mengedit dokumen ya. Adapun dokumen formatnya yang bisa digunakan adalah di DOC ya, ODT, RTF dan bisa ekspor ke PDF dengan sekali klik saja. Jadi dalam OpenOffice jadi memiliki fitur pengolah kata modern seperti ya autocorrect, autocomplete, ya auto format, style, ya and formatting serta text frames dan linked tabel ya, serta ya, reference ya, illustration dan tabel. Ini untuk di jenis perangkat ya lunak untuk pengolah kata. Dan selain itu juga ya, jadi untuk di perangkat lunak di sini jadi pengolah kata itu yang komersial ada StartOffice berjalan pada platform serta Microsoft Word yang berjalan pada Windows dan Mac OS. Ya, ini untuk jenis perangkat pengolah kata. Ya, pengolah kata ini bisa kita gunakan jadi untuk mendukung aktivitas kita, baik itu untuk mengerjakan tugas ya, dalam perkuliahan atau nanti yang bisa Anda gunakan yang pada saat sudah bekerja. Jadi sejarah dari Microsoft Word itu sendiri ya, jadi ada dimulai dari MS-DOS. Jadi tahun 1983 ya, Microsoft Word ya 1.0 ya, ini for MS-DOS. Kemudian tahun 1985 ada Microsoft Word ya 2.0, ini for MS-DOS. Kemudian tahun 1986 ya Microsoft Word ya 3.0 for MS-DOS ya, serta Microsoft Word ya 5.0 for MS-DOS ini sampai dengan di tahun 1989. Jadi selanjutnya setelah tahun 1989 jadi muncul Microsoft Word for Windows 1.0 ya. Kemudian ada 1991 Microsoft Word for Windows ya 2.0. Jadi 1993 Microsoft ya Word for Windows 6.0. Kemudian 1995 ada Microsoft Word 95 ya. 1997 ada Microsoft Word 97 dan di 2000 ada Microsoft Word 2000. Ya, hampir setiap tahun selalu berjalan. Jadi kemudian di 2002 ada Microsoft Word XP atau Word ya 2022, 2003 ada Microsoft Word 2003, 2007 ada Microsoft Word 2007, 2010 ada Microsoft Word 2010 dan 2013 kita mengenal ada Microsoft Word 2013. Dan 2016 kita mengenal ada Microsoft Word 2016 serta 2019 ada Microsoft Word for Office 365. Ini sejarah, gambaran sejarah terkait dengan di Microsoft Word ya, yang for Windows.
Jadi program aplikasi ya Microsoft Office itu sendiri mulai ada yang namanya ya Microsoft Word, ya, ada Microsoft Excel, ya, kemudian PowerPoint, ya, kemudian ada di OneNote, ya, serta mail. Ya, ini di program aplikasi untuk di Microsoft Office, ya, Microsoft Office. Jadi kita mengenal kalau sudah kita masuk yang namanya ya menggunakan aplikasi, salah satu aplikasi pengolah kata yaitu di Microsoft Word ya 2016 kita akan disajikan ya. Jadi kalau sudah masuk itu ada apa namanya ribbon pada Microsoft Office 2016. Ingat, jadi ribbon itu yang berada di atas. Jadi ribbon ini terdiri dari ya terdiri atas ya beberapa tabs yang mengorganisasikan berbagai skenario. Ya, skenario khususnya ya skenario khusus dan objek sesuai dengan jenis aktivitasnya. Selain itu ada masing-masing tabs itu terdiri atas beberapa grup. Ya, masing-masing tab ini ada beberapa grup. Ya, kemudian setiap grup terdiri atas beberapa tombol perintah atau command button. Ya, jadi ribbon ini mempunyai fungsi dan isi yang sangat lengkap ya, karena di dalamnya juga sudah mengandung menu toolbars ya, kemudian tombol perintah atau command button ya, galeri serta kontak dialog. Ini di menu ribbon ya, ini atas menu ribbon. Kemudian ya, jadi bagaimana untuk menggunakannya jadi ribbon itu. Jadi ribbon itu jadi kalau yang atas ini ada ya, quick access toolbar ya, kemudian ada tab ya, tab, kemudian kalau di bawah ada nama status ya, text bar ya. Jadi yang perlu ingat, jadi semua tab ya, tab ini ada file, home, insert ya, design, back layout sampai dengan view dan seterusnya. Nah, itu semua tab dan tombol perintah command button pada ribbon ya, selain dapat diakses dengan mengklik mouse juga dapat diakses dengan keyboard. Dengan keyboard. Jadi kalau di keyboard tinggal tekan saja misalnya ALT pada keyboardnya, file berarti ALTF, ya, home ALTH, insert ALTN ya, dan seterusnya. Ya. Jadi dengan keyboard, dengan langkah ini pada ribbon akan ditampilkan. Jadi kalau Anda tekan tombol ALT keyboard ya, jadi akan tampil ini ya. Jadi akan tampilkan beberapa angka huruf yang dapat digunakan untuk menjalankan tab atau tombol perintah pada command button. Ini untuk menggunakan ribbon. Jadi yang perlu diperhatikan notnya untuk ribbon, jadi klik tombol collapse ya, collapse itu yang apa namanya segitiga ya, segitiga ini yang tidak ada bawahnya, tombol collapse ya. Ini untuk menyembunyikan ribbonnya. Jadi jika ingin apa namanya membuat simple tampilannya, jadi ada beberapa menu collapse ribbon. Jadi auto it, kemudian ada show tabnya atau show tab and command. Nah, ini jadi Anda juga dapat mengatur tampilan dengan klik tombol ribbon display ya, option, kemudian tentukan pilihan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi Anda dapat memilih auto hide ribbon ya untuk menyembuhkan seluruh ribbon. Jadi memilih show tab jika hanya ingin menampilkan tab, dan memilih show tab and command untuk menampilkannya kembali ribbon lengkap dengan tab dan tombol perintah. Ya, ini yang perlu diperhatikan kaitannya di ribbon ya. Dan juga Anda bisa menambah customize ribbon. Jadi dengan cara apa? Jadi klik tab ya, file, kemudian pilih dan klik option ya. Kemudian kotak words option akan ditampilkan seperti ini ya, tampilkan seperti ini. Jadi pada kotak dialog yang tersebut ya, klik kategori customize ribbon ya. Kotak dialog word, jadi option akan ditampilkan ya seperti berikut ini. Jadi tinggal apa yang mungkin ingin ditampilkan ya, tinggal misalnya klik palette ya, kemudian di add saja dan seterusnya. Ini untuk di customize ribbon ya. Kemudian ada di tab file. Jadi pada tab file terdapat pilihan perintah. Jadi ada info, new, open, save ya, save as,
print, share, export ya. Kemudian close ya, account and option. Jadi ketika Anda menggunakan tabs ya, file secara otomatis jadi backstage view akan ditampilkan. Ya ini. Jadi akan tampil seperti ini. Jadi ada beberapa ya kaitan di tab. Kalau Anda klik tab file. Ya, tab file. Kemudian di quick access toolbar. Jadi quick access toolbar yang paling atas tadi ya ini namanya di quick access toolbar. Jadi quick access toolbar ini ditempatkan di atas ribbon. Di atas ribbon yang berisi kumpulan ya tombol perintah yang sering digunakan. Jika perlu ya isi dari quick access toolbar ini ya dapat Anda tambahkan atau Anda atur sendiri ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa Anda tambah sesuai dengan kebutuhan. Jadi di dalam Microsoft Office ya dibuat ada fasilitas help. Ya, jadi apabila Anda mengalami kesulitan pada saat bekerja ya dengan salah satu program aplikasi Microsoft Office ya 2016 Anda dapat memanfaatkan fasilitas help. Ya, dengan menggunakan fasilitas help, jadi Anda ya, dapat ya, dengan mudah menelusuri topik atau informasi yang Anda butuhkan. Ya, dibutuhkan fasilitas hidup ini tersedia pada program aplikasi Microsoft 2016, ya, Excel 2016, PowerPoint 2016. Ini fasilitas help. Lalu bagaimana untuk menyimpan dan membuka dokumen? Jadi membuka dokumen. Jadi menyimpan dokumen Anda bisa pakai ya, dokumen secara biasa. Anda bisa klik save ya, kemudian Anda bisa untuk di save. Kemudian jika Anda melakukan perubahan dan ingin tidak merubah ya, dokumen yang awal, Anda bisa klik save as. Untuk membuka Anda bisa open ya, open itu bisa recent dokumen, berarti dokumen yang sudah pernah dibuka. Nah ini biasanya tampil di awal, nanti bisa ditampilkan untuk show all ya, kira-kira dokumen apa saja yang ingin Anda buka. Kemudian ya di akhir jadi mengakhiri program aplikasi. Jadi setelah Anda selesai bekerja dengan salah satu program aplikasi Microsoft Office 2016, jadi Anda dapat mengakhiri menggunakannya. Jadi simpan dokumen, ya, buku kerja, presentasi yang sudah Anda buat. Kemudian klik tab file, kemudian pilih dan klik close ya, atau klik tombol yang berada di pojok kanan atas jendela kerja. Klik tab file, jadi kemudian pilih dan klik close atau klik tombol yang berada di pojok kanan atas jendela. Nah itu. Oke, jadi ini sedikit gambaran ya terkait dengan di informasi ya untuk mengenal Office ya. Selanjutnya kita coba untuk kita praktekkan jadi menggunakan untuk Microsoft Word 2016. Mari. Baik ya. Ini saya akan tampilkan jadi cara untuk di penggunaan di Microsoft Office ya. Kita mengenal untuk Microsoft Office. Jadi salah satu aplikasi ya pengolah kata jadi adalah di Microsoft Word ya. Dalam hal ini kita bisa pakai ya untuk aplikasi Microsoft Word ya 2016 ya. Untuk memulai dari menjalankan untuk aplikasi Microsoft Word ya dalam ini 2016, jadi Anda bisa untuk cari ya ikon ya yang bentuknya atau gambarnya seperti ini ya Microsoft Word ya. Tinggal Anda klik saja ya, atau mungkin kalau belum ada ya Anda bisa klik cari ya, cari misalnya Word ya. Jadi akan keluar Word ya, tinggal diklik kemudian ya tinggal tekan ya, diklik saja ya atau enter ya, enter. Jadi di sini. Jadi setelah Anda klik kemudian akan sajikan tampilan di Microsoft Word ya. Anda akan disajikan beberapa untuk membuat dokumen baru ya, dokumen baru. Jadi ada blank dokumen atau mungkin ada beberapa template ya yang bisa Anda pakai. Jadi mulai ada text notes ya, kemudian ada template kalender ya, serta template lainnya. Jadi Anda kalau klik ya, jadi
Jadi ada disajikan beberapa template-nya sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi sampai dengan ada template menu ya, kemudian template ya family ya, kemudian ada di business letter serta yang lain. Jadi ya coba ini pakai blank saja ya, blank dokumen ya, diklik saja, bisa diklik 2 kali atau mungkin diklik sekali kemudian create ya. Setelah Anda klik create ya, Anda akan disajikan jadi tampilan untuk aplikasi pengolah ya, kata ya, pengolah kata atau Microsoft Word ya, satunya di Microsoft Word. Jadi dalam aplikasi Microsoft Word di sini, jadi pertama Anda akan disajikan ya, ini namanya di Quick Access ya, Quick Access. Ini di atas ada Quick Access. Jadi ada beberapa ya di menu di Quick Access ya, Quick Access. Kemudian ya di bawahnya ini namanya di Ribbon ya, ini Ribbon. Jadi ada beberapa ya tab yang tersedia, ini namanya tab ya, ini tab. Kemudian ya ini jadi masing-masing tab di sini ada grupnya ya, grupnya masing-masing. Jadi ini ribbon dengan beberapa tabnya masing-masing. Jadi ini bisa digunakan ya. Ini jadi ada aplikasi yang bisa untuk kumpulan format ataupun langsung perintah itu misalnya ini ya, ini. Kemudian di bawah jadi ada beberapa identitas, ini namanya di status text bar. Nah, status text bar. Ini status text bar. Kemudian ya, kalau misalnya ada tampilan ya, ya, ini di samping. Ya, ini namanya di navigation pane. Ya, navigation pane. Ini namanya navigation pane. Jadi biasanya kalau tampil ini ya navigation pane atau mungkin di di panel kanan. Nah, ini. Jadi ini untuk gambaran ya di Microsoft Word. Jadi di sini Anda bisa langsung menggunakan untuk misalnya ya untuk menulis. Jadi Anda bisa langsung ketik saja ya dengan menggunakan keyboard yang ada. Jadi misalnya saya ketik ya, ini bisa langsung tulis ya, ini contoh saja ya, bisa tulis. Kemudian setelah selesai, jadi di tombol ya pojok kanan atau pojok kiri ada ya namanya minimize ya, kemudian ada full screen ya. Minimize misalnya ya, ini kita minimize untuk memunculkan kembali. Anda bisa klik ya, ini ya akan keluar kembali ya, akan keluar. Jadi ini kemudian ya, kalau misalnya ya selanjutnya adalah bagaimana untuk kita menyimpannya ya. Jadi dalam menyimpan file, jadi serta membuka file, jadi kita bisa langsung ya kalau pakai ya quick ya, jadi bar, jadi untuk menu cepat ini bisa langsung klik save ya, save. Save di sini Anda mungkin akan ditujukan jadi kemana nanti Anda akan menyimpannya. Ini save. Jadi misalnya ini saya save dengan dokumen 1. Ya, dokumen 1. Jadi diingat. Jadi dalam Microsoft Office ya, Microsoft Word ya 2016 ya. Jadi akan ada beberapa ya tampilan dokumen. Jadi ini ada beberapa template untuk di dokumen. Nah, dokumen. Jadi ya Anda bisa jadi yang lazim yang bisa digunakan adalah di DOC. Ya, DOC. Ya, kemudian Anda bisa save. Ya. Jadi ekstensi file. Jadi ekstensi file itu sebenarnya ada bermacam-macam ekstensi file. Jadi kalau dulu ya kita sebelum
di bawah 2007 ya, itu ekstensi file untuk Word biasanya adalah docx ya, .docx ya, doc doc. Kemudian di atas 2007 ya, Office 2007 kita mengenal yang namanya docx ya, docx. Kemudian ada lagi ya, dan seterusnya, ada beberapa extension file. Nah, extension file. Jadi kalau misalnya ya Anda pernah ketemu yang namanya ya, kalau docx berarti ini adalah aplikasi dokumen atau Word. Nah, Anda mungkin pernah ketemu yang namanya XLS. XLS ini untuk file ya, untuk ekstensi dari Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel. Jadi pernah ketemu ya atau berjumpa dengan docm ya, docm ini berarti yang mengandung makro. Nah, kemudian ada pernah ketemu yang namanya dot ya, dot. Nah, ini biasanya adalah untuk ya, template ya, template. Jadi apa namanya, ada lagi ya untuk extension file docm ini biasanya untuk template ya, yang mengandung ya untuk di makro. Nah, itu beberapa extension file. Jadi kalau misalnya Anda ketemu untuk ya file misalnya docx ya dot ya Excel. Nah, ini dipastikan biasanya adalah berupa virus ya, berupa virus. Ya, berupa virus, Anda perlu hati-hati. Jadi jangan langsung dibuka ya, supaya nanti ya tidak lain. Nah, ini untuk di docx ya. Tadi ya, kemudian jadi ini untuk di apa namanya, kita sudah sampai menyimpan file. Nah, tadi sudah kita simpan, kemudian kita bisa untuk keluar ya, exit ya, bisa klik yang namanya hasil yang di sini ya, ada exit. Kemudian bagaimana untuk membuka kembali file ya, buka kembali file berarti Anda cukup buka lagi, jadi cari, kalau tadi disimpan di download ya. Kemudian ini dokumen ya, dokumen, kemudian Anda bisa klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Nah, klik 2 kali maka akan keluar ini ya. Jadi apabila Anda ingin untuk menyimpannya jadi lagi, jadi menggandakan, jadi kalau tadi langsung save, ini bisa pakai ya untuk menu di file ya, save as ya, save as, kemudian dokumen 2 nah, dokumen 2. Jadi sekali lagi di sini untuk file format ada ya doc, kemudian docx ya, ini untuk template tadi saya sampaikan ya, template. Kalau untuk yang di bawah 2007 bisa pakai dot saja ya, ini untuk template. Kemudian Anda kalau mau menyimpan dalam bentuk PDF ya, kemudian kalau ini adalah untuk file Word ya, yang mengandung ya makro ya, makro, ada dokumen makronya, kemudian ada apa namanya makro template ya, atau mungkin pakai XML ya, ini. Jadi beberapa jenis format yang biasanya kalau misalnya pakai PDF ya itu bisa. Tapi ini kita normal saja pakai Word, jadi disimpan dalam bentuk Word, jadi menggunakan ini ya. Oke, nah ini untuk gambaran, jadi penggunaan ya, mengenal untuk ya Microsoft Word ya 2016. Semoga jadi menambah ya, pengetahuan kita, dan nanti bisa untuk kita praktekkan bersama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.